Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Hidup. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita jalani semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita iman hari ini kita merayakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kita berkumpul untuk mewujudkan rasa syukur dan rasa bahagia selaku umat Tuhan yang menang oleh kuasa kebangkitannya. Sebagai rasa syukur kita, jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita mengangkat satu pujian dari Kidung Pujian nomor 364, Sebab Dia Hidup. Kita akan masuk lebih dalam penyembahan kita saat ini. Kita mau merenungkan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Secara khusus, bagaimana pengorbanan Yesus Kristus yang telah menebus umat manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam saat teduh bersama-sama, kita mengangkat satu pujian dari Kidung Pujian nomor 324, Mulia Sembah Raja Mulia.
Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ulangi pujian kita. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kita masuk dalam satu kita bersama-sama. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 56, Yesus berbangkitlah. Tuhan ku
Baik, mari Bapak dan Ibu sekalian, kita memohon pertolongan Tuhan untuk ibadah perayaan Paskah kita pada hari ini. Kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah perayaan Paskah kita pada hari ini, itulah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kamu sekalian anugerah, salam, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita lanjut dalam pujian kita. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 298, Yesus hidup. Kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman Gereja Kibaik. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Pengakuan iman dimulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am.
Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat, namun sebelumnya itu kita mengangkat satu pujian dari Kidung Pujian nomor 225, Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada menghariku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Allah Khalik langit dan bumi, Allah sang pemberi kehidupan, dan yang dalam kasih dan kedaulatannya memelihara kehidupan itu. Itulah yang kami alami, itulah yang kami nikmati, menjadi bagian pengalaman dalam kehidupan kami masing-masing, hari demi hari, hingga pada saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, karena oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kami masih ada menikmati kesehatan, menikmati kekuatan, sukacita, damai sejahtera, khususnya keadaan yang tetap baik dalam menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan bagi kami akhir-akhir ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena anugerah-Mu lah kami bisa disempatkan untuk memperingati Hari Paskah tahun ini.
hari tentang kebangkitan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Kendatipun Tuhan, dalam nuansa perayaan Paskah kami tahun ini, kami rayakan dengan nuansa dan warna yang sedikit berbeda dari yang lalu-lalu. Ketika kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan seperti biasanya, menaikkan puji-pujian syukur kami, penyembahan kami bagi Tuhan. Tetapi karena kondisi ini, kami tetap berada di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur paling tidak Tuhan berikan kami waktu ini di tempat masing-masing beribadah memuliakan Tuhan, serangkaian dengan perayaan kami pada hari ini. Kami syukuri atas karya agung yang dikerjakan oleh pribadi yang agung, di mana Yesus datang untuk mati dan memberikan kemenangan, memberikan keselamatan, dan sebagai kepastian dari keselamatan itu, Ia bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari pertama, Ia bangkit dari kematian, menjaminkan secara pasti tentang keselamatan yang sempurna kepada kami. Bapa kami di dalam surga, kesempatan ini kami syukuri atas keadaan diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kami menikmati banyak hal berkat-berkat surgawi, berkat kehidupan sehari-hari yang kami terus alami setiap pribadi jemaat Tuhan sampai pada saat ini. Dalam persekutuan kami ada banyak kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang kami alami baik pribadi, rumah tangga, atau secara bersama-sama dalam jemaat ini. Ada beberapa di antara kami yang menikmati pertambahan usia yang dicukupkan setahun. Terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan. Ada di antara kami yang dalam pergumulan sakit namun dilawat oleh Tuhan. Terima kasih kami boleh sembuh dan kuat sehat kembali. Apapun penyertaan Tuhan bagi kami, kiranya kami dapat memahami, kami dapat menghargai semuanya itu, dan kami pakai kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan ini untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi bagi Tuhan, bertumbuh dalam iman, efektif di dalam panggilan kami. Bapa kami di dalam surga, dalam kebaktian perayaan Paskah kami hari ini, kami datang kepada Tuhan, membawa kehidupan kami, pergumulan kami, pribadi, rumah tangga, dan persekutuan kami jemaat Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan akan terus menolong kami, bersama-sama dengan kami, menjalani hari-hari hidup kami. Kiranya kemenangan yang telah dikerjakan oleh Kristus bagi kami akan terus menjadi bagian dan pengalaman yang akan menguatkan hati dan iman kami menjalani hari-hari hidup kami dari waktu ke waktu, khususnya dalam masa-masa yang tidak menentu, masa-masa di mana kami sedang bergumul dengan banyak hal diakibatkan oleh situasi pandemi COVID-19 yang sementara merajalela saat ini. Kami mau dalam kesemuanya itu kami tetap dekat dengan Tuhan. Iman kami terus bertumbuh, bahkan dengan pergumulan ini kami terus dekat kepada kedewasaan sempurna, serupa dengan Kristus. Ya Tuhan, ya Allah kami di dalam surga, kesempatan ini Tuhan kami datang berdoa, mendoakan kiranya setiap kami jemaat Tuhan di rumah kami masing-masing, dalam kehidupan bersama dengan keluarga, kiranya Tuhan terus memelihara kami, berikan kami kemampuan untuk tetap sabar pada aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan yang kami tahu bahwa itu bagian dari kehendak Tuhan yang harus kami jalani dengan konsisten dalam kondisi yang sedang kami alami. Kami datang berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena tuntutan pekerjaan, tanggung jawab, atau hal-hal penting mengharuskan akan keluar rumah setiap saat.
Kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mohon pemeliharaan Tuhan dinyatakan kepada kami sekalian. Saudara-saudara kami sebagai tim medis, dokter dan perawat, semua pihak kesehatan, kiranya Tuhan lindungi dengan darah Yesus. Kiranya Tuhan akan melindungi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Beri semangat kepada mereka, sukacita, kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan tanggung jawab panggilan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Ya Bapa kami di surga, kami doakan jemaat Tuhan, kiranya tetap dilindungi oleh Tuhan, jauh dari wabah penyakit ini dan penyakit-penyakit yang lain, kecelakaan-kecelakaan dan semua hal yang dapat membahayakan jiwa dan tubuh kami. Ya Bapa kami di dalam surga, kami berdoa beberapa di antara kami yang masih berjuang sampai hari ini dengan kondisi-kondisi kelemahan tubuh, baik yang sudah sekian lama kami gumuli dalam pergumulan bersama jemaat Tuhan, maupun yang akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir mengalami sakit. Kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan untuk saudari kami Devi, orang tua dari saudara kami Bapak Markus Rika yang sedang dirawat di Tanah Toraja, anak dari saudara kami Reski yaitu Skyla yang sakit di rumah. Kami datang berdoa kepada Tuhan untuk Nyonya Ludia Saruna, Bapak Yakob Tandiri, Nyonya Damaris Mile, Bapak Joni Tapi, Bapak Julius Bunga, Bapak Benyamin Sampiando, Nyonya Marta Matta, Ibu Ludia Ruruk, Nyonya Adolfina Ruben Sampe. Kami berdoa untuk keluarga kami, keluarga jemaat Tuhan yang juga dalam kondisi sakit. Kami doakan orang tua dari Penatua Andarias Tambolang, adik dari saudari kami Nyonya Sartika. Kami mohon kiranya Tuhan akan melawat mereka, Tuhan akan menolong mereka di dalam pergumulan sakit yang sedang dialami. Ya Bapa kami di dalam surga, kami datang berdoa. Ada lagi pergumulan-pergumulan yang lain dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga jemaat. Bahkan pergumulan-pergumulan yang dimunculkan, diakibatkan oleh pandemi COVID yang sedang ada sekarang ini. Dan tidak tertutup kemungkinan tentang pergumulan ekonomi kami. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan dalam kemahakuasaannya mengatur apa yang kami butuhkan, mencukupkannya bagi kami, dan mampukan kami untuk sabar dengan kondisi kekurangan-kekurangan sebagai dampak dari apa yang sedang kami alami saat ini. Ya Bapa kami di dalam surga, ajarlah kami jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan untuk bisa berbagi dengan teman-teman kami, saudara seiman kami di dalam kebutuhan-kebutuhan yang menjadi pergumulan saat ini. Ya Bapa kami dalam surga, berkati para presbiter sebagai penanggung jawab dalam mengambil kebijakan dan program-program yang penting sehubungan dengan kondisi yang sedang terjadi. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan diakonia. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang telah digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk memberikan pelayanan mereka, materi mereka bagi pekerjaan ini. Dan biarlah Tuhan, semua kami, jemaat Tuhan yang mendapatkan bantuan diakonia akan menikmati damai sejahtera berkat Tuhan sebagai kepedulian satu terhadap yang lain di antara kami jemaat Tuhan. Ya Bapa kami di dalam surga, kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan untuk pergumulan-pergumulan pelayanan kami pada sepanjang minggu yang sedang kami jalani. Bahkan sepanjang seberapa lama Tuhan kehendaki kami berada di rumah, pelayanan-pelayanan mimbar, pelayanan-pelayanan penguatan iman, pelayanan rohani, pelayanan diakonia, dan segala bentuk pelayanan yang dilakukan. Kiranya Tuhan urapi metode-metode pelayanan, sarana-sarana, media-media yang dipergunakan, kiranya dalam kondisi ini diurapi Tuhan efektif dalam tangan Tuhan. Ya Bapa kami dalam surga, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka cita karena anggota keluarganya dipanggil oleh Tuhan. Kami doakan keluarga saudara kami Amos Nari,
keluarga saudara kami Andin Sola yang sedang berduka cita karena anggota keluarga mereka dipanggil Tuhan. Hiburkan dan kuatkan mereka menghadapi duka cita dan pergumulan ini. Terlalu banyak pergumulan di antara kami Tuhan, tetapi kami sangat yakin bahwa Tuhan lebih tahu dengan hidup kami. Kami ini adalah domba-domba gembalaan Tuhan, dan Tuhan adalah Bapa kami sekaligus gembala yang baik yang tahu persis keadaan kami. Kami datang berdoa, kerinduan dan doa kami setiap saat. Tuhan terus nyatakan lawatan kasih kuasa Tuhan bagi bangsa kami, bagi daerah kami di kota Makassar, dan dunia pada umumnya. Dari pandemi COVID-19, kiranya Tuhan terus menyatakan kehendak Tuhan. Kami percaya dengan kuasa Tuhan, Tuhan bisa meredahkan dan memulihkan dunia ini dari virus ini. Tetapi sekiranya ada kehendak Tuhan yang lain dari itu, kiranya Tuhan nyatakan dan kerjakan sesuai kehendak Tuhan. Kami mau jalani semuanya dengan ketaatan. Kami mau jalani semuanya dengan penyerahan. Dan kami tahu bahwa Tuhan melindungi dan menjaga kehidupan kami. Berkati gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dalam iman dan panggilannya di tengah-tengah goncangan dunia ini, sehingga betul-betul menjadi agen kerajaan Allah, menjadi saksi, memberikan semangat, motivasi, bahkan menyampaikan kabar-kabar sukacita, kabar kemenangan, kabar pembebasan, kabar keselamatan kepada dunia ini di tengah-tengah goncangan dan kepanikan, bahkan ketakutan yang melanda dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sertailah kami Tuhan dalam penyembahan kami selanjutnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terimalah kami yang datang kepadamu. Kami berdoa dengan syafaat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nyanyi hari inilah, haleluya, dari kuburnya Yesus, haleluya.
mempersiapkan hati kita menyanyi dari Kinung Pujian nomor 93, bukan dengan barang fana. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami sekalian umat-Mu yang akan mendengarkannya. Kiranya kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami. Berkati umat-Mu yang akan mendengarkan firman. Berkati hamba-Mu urapi yang akan menyampaikan firman ini kepada jemaat Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah saya persiapkan dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat 18. Bapak Ibu Saudara memperhatikan dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu tema renungan, yaitu dampak kebangkitan Yesus. Dampak kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita dalam momen memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, yang merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting bagi orang Kristen, sebuah peristiwa yang kalau bisa saya katakan sangat spektakuler dalam iman orang Kristen. Banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita yang memiliki dampak dalam hidup kita, baik berdampak kepada kehidupan rohani kita atau kepada kehidupan jasmani kita. Contohnya saja pada saat ini, pandemi COVID-19 atau virus corona masih terus berlangsung dan memiliki dampak yang sangat banyak bagi kehidupan manusia secara global. Baik itu mempengaruhi dari sisi ekonomi, dari pendidikan dan kesehatan, dan bahkan juga mempengaruhi iman dari orang-orang Kristen. Tapi pada saat ini kita akan belajar mengenai peristiwa ini dalam memperingati Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan belajar dampaknya. Ya, dalam pembacaan kita ada salah seorang tokoh yang secara langsung merasakan dampak dari kebangkitan Yesus Kristus, yaitu Maria Magdalena. Maria Magdalena itu adalah salah satu dari perempuan yang mengikut Yesus, yang juga dipulihkan oleh Yesus, ya, dipulihkan dari kerasukan roh jahat. Ia adalah salah seorang yang merasakan dampak dari kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu, lalu apa saja dampak yang dialami oleh Maria Magdalena yang dirasakan melalui kebangkitan Yesus Kristus? Dampak yang pertama ialah meneguhkan iman percaya. Dalam ayat 11 sampai ayat 16. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maria Magdalena larut dalam sebuah kesedihan akibat kematian Yesus di atas kayu salib. Dia ada pada saat Yesus disalibkan. Dia mengalami sebuah kesedihan, kehilangan sosok guru, kehilangan Tuhan yang sangat dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, tapi tampaknya kesedihannya semakin bertambah ketika 3 hari setelah Yesus dikuburkan, dia bersama dengan perempuan-perempuan lain yang melayani Yesus pergi untuk mengunjungi kubur Yesus.
Mengapa saya katakan dia menjadi sedih? Karena pada saat itu dia melihat ketika mereka tiba, kubur Yesus sudah kosong. Di dalam hanya ada kain kafan dan kain peluh yang dipergunakan untuk mayat Yesus. Ketika itu dia tinggal di kubur itu, dia melihat ke dalam kubur. Dia melihat ada 2 orang malaikat. Lalu malaikat itu bertanya kepadanya, karena dia menangis. Malaikat itu bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sangat menarik Bapak Ibu. Dia mengatakan Tuhanku, artinya dia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tapi sebenarnya ada masalah di situ. Masalah pada kalimat selanjutnya. Dia mengatakan Tuhanku telah diambil orang. Ya. Dia dalam anggapannya bahwa Yesus itu diambil orang, mayat Yesus diambil orang. Padahal sebelum Yesus disalibkan, Yesus telah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan mengalami banyak penderitaan, akan ditolak oleh tua-tua, ditolak oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang Yahudi. Ia akan dibunuh, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Bapak Ibu Saudara, lalu mengapa Maria menangis? Maria menangis karena dia memiliki sebuah keraguan dalam hatinya bahwa Yesus akan bangkit. Yesus pun bertanya kepadanya, "Maria, mengapa engkau menangis? Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Dia tidak menyadari bahwa yang sedang berbicara dengannya adalah Yesus sendiri yang bangkit dari antara orang mati. Bahkan menyangka Yesus sebagai seorang penjaga taman. Karena memang tempat Yesus dikuburkan itu ada dalam sebuah taman dekat Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maria mengalami sebuah keraguan dalam hatinya. Maria datang ke kubur Yesus pada saat itu sebenarnya dia memiliki tujuan, memiliki maksud yang baik. Karena dia pergi bersama dengan perempuan-perempuan yang lain yang melayani Yesus dengan membawa rempah-rempah, ingin meminyaki lagi mayat Yesus, mengenakan rempah-rempah kepada mayat Yesus. Sebenarnya dia melakukan tujuan yang terbaik. Dia mengasihi Yesus, tapi ironinya Yesus justru bertanya kepadanya, "Maria, ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Ya, seakan-akan Yesus tidak memiliki perasaan. Bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara sedang ada dalam keadaan berduka, lalu ada orang datang bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Padahal kita ada dalam keadaan berduka. Tentu saja ketika kita lihat secara sepintas, Yesus sepertinya tidak memiliki perasaan. Apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu. Nah, maksud Yesus bertanya demikian adalah sebuah koreksi bagi Maria. Dia mau mempertanyakan iman Maria. Sebenarnya Yesus mau mengatakan seperti ini. Kalau secara sederhana Yesus mau mengatakan bahwa, "Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu sedih? Padahal saya ada di sini. Siapa yang kamu cari?" Yesus tahu Maria mencari Yesus dalam kubur. Siapa yang kamu cari? Artinya, kenapa kamu mencari saya? Padahal saya ada di sini. Saya sudah bangkit. Kenapa kamu malah beranggapan bahwa saya diambil orang dan tidak tahu diletakkan di mana? Maria meragukan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal inilah yang tidak diinginkan oleh Yesus. Ketika kita meragukan kebangkitan Yesus Kristus, ketika kita meragukan bahwa Yesus itu tidak bangkit dari antara orang mati. Ini yang ingin Yesus rubah dalam diri Maria Magdalena. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, maka sia-sialah juga kepercayaan kamu." Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Kepercayaan kita akan sia-sia, tidak akan ada gunanya ketika kita tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Kita hanya sama seperti Maria Magdalena, mengaku Yesus itu sebagai Tuhan, tapi hanya sebatas Yesus itu Tuhan, datang menebus dosa manusia, dia disalibkan dan mati.
Maria meragukan Yesus dibangkitkan. Tapi yang benar adalah Yesus itu dibangkitkan dari antara orang mati, menjadi yang sulung, menjadi yang pertama dibangkitkan dari antara orang mati. Dalam iman percaya orang Kristen, ada 4 hal yang tidak bisa dipisahkan sebagai suatu proses karya penyelamatan Allah. Yang pertama adalah Yesus turun ke dunia menjelma sebagai manusia sejati. Yang kedua, Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kita. Lalu mati di atas kayu salib, dikuburkan. Dan yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Hal inilah yang masih diragukan oleh Maria, sehingga dia seakan-akan menangis dengan tidak mempunyai pengharapan. Hal yang keempat ialah Yesus kembali ke surga. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia kembali ke surga. Keempat hal inilah yang harus diyakini oleh setiap orang Kristen, bahwa hal itu benar-benar terjadi sebagai suatu proses karya penyelamatan Allah dalam diri manusia, dalam kita umat manusia, untuk sampai kepada Bapa di surga. Hidup sebagai orang Kristen tentu saja ada masalah yang kita hadapi. Tidak apa-apa kita bersedih, tidak apa-apa kita menangis. Namun jangan sampai hal itu yang justru membuat kita kehilangan pengharapan dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu pada saat ini ada dalam keadaan berduka, ada dalam keadaan tidak baik, ada masalah yang saudara hadapi, masalah keluarga, ekonomi, masalah dengan orang-orang di sekitar saudara. Jangan sampai hal itu membuat kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan, kehilangan pengharapan kita kepada Yesus. Yesus bangkit Bapak Ibu. Yesus tidak disalibkan lalu mati, lalu tidak bangkit, tapi Yesus bangkit. Kita menyembah Allah yang hidup. Kalau maut saja bisa dikalahkan, apalagi dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Sekarang mungkin tidak terlalu berlebihan kalau saya mengatakan bahwa virus corona berkuasa di bumi ini, berkuasa di dunia. Hampir semua negara terjangkit oleh virus ini. Tapi jangan sampai hal yang demikian yang membuat kita hilang pengharapan, membuat iman kita meragukan, kita menyembah Allah yang hidup. Mengapa Maria menangis? Sebelumnya Yesus sudah tanya kepada mereka bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Memang akan mengalami penderitaan, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mengapa Maria menangis? Karena Maria hanya fokus pada kuburan Yesus. Maria melihat kubur Yesus kosong. Yesus ada di mana? Maria sudah tidak menyadari, Maria sudah tidak meyakini, meragukan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena pada hari itu adalah hari ketiga setelah Yesus dikuburkan, Maria bersama dengan perempuan-perempuan lain berangkat ke kubur Yesus. Dia tidak meyakini, Maria tidak meyakini. Tapi pada akhirnya Maria bisa menjadi sadar. Pada ayat yang ke-16, Maria, Tuhan menegur Maria. Tuhan berkata dengan seruan, Maria. Artinya Yesus menyerukan di situ, dia mau menyadarkan Maria. Seakan-akan Yesus bertanya bahwa Maria, ini saya. Ini yang kamu tangisi. Ya, ini yang kamu cari. Saya ada di sini. Akhirnya Maria menjadi sadar. Dia berkata, Rabuni. Ya, dalam bahasa Ibrani yang artinya guru. Maria sadar bahwa wah, ternyata ini adalah Yesus. Ternyata Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Sehingga keraguan-raguan oleh Maria akan kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga itu sudah tidak ada lagi. Imannya diteguhkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Itu dampak yang pertama yang dialami oleh Maria Magdalena. Dampak dari kebangkitan Yesus Kristus. Dampak yang kedua adalah mengubah paradigma dalam mengikuti Yesus. Mengubah paradigma dalam mengikuti Yesus. Ayat 17 sampai ayat 18.
Perhatikan Bapak Ibu pada ayat 17. Kata Yesus kepadanya, kepada Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku. Waduh, ini kalau kita lihat seakan-akan bagaimana ya? Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu dia katakan kepada Maria, Maria jangan pegang saya, janganlah engkau memegang aku. Tapi kalau kita lihat pada perikop selanjutnya, ketika dia menampakkan diri kepada untuk meneguhkan iman Thomas pada Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, Yesus malah berkata kepada Thomas, datanglah, cucukkanlah tanganmu pada tanganku, pada tanda paku itu. Loh, seakan-akan ini bertentangan. Seakan-akan Yesus pilih kasih. Kenapa kepada Thomas Yesus menyuruh Thomas memegangnya, tapi kepada Maria, Maria dilarang memegangnya. Tapi sebenarnya bukan demikian Bapak Ibu. Ada maksud Tuhan. Nah, kita melihat, kalau kita melihat, kita terjemahkan dari bahasa aslinya, kata memegang di situ itu berarti engkau memegang aku, engkau menahan aku, atau engkau merintangi aku. Artinya Yesus mau mengatakan kepada Maria Magdalena, jangan memegang saya, jangan merintangi saya, jangan menghalangi saya, jangan menghambat saya. Karena apa? Yesus masih mau melakukan sesuatu. Bagian pertama tadi, 4 hal yang tidak bisa dipisahkan dari proses penyelamatan Allah. Yang terakhir adalah Yesus kembali ke surga. Yesus masih akan melakukan sesuatu. Yesus belum selesai. Tapi Maria seakan-akan mau menahan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat pada perikop selanjutnya, Yesus itu masih menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Sudah tentu untuk lebih tujuannya agar murid-muridnya itu lebih yakin lagi. Iman mereka sudah tidak ragu-ragu bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Itu tujuannya. Setelah itu Yesus kembali ke surga. Itulah yang Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita sama seperti Maria yang mau membatasi pekerjaan Tuhan, membatasi apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Mungkin sekarang kita melakukan sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Tuhan katakan lakukan lagi, masih ada yang harus kamu lakukan. Tapi kita katakan cukup Tuhan, sampai di sini saja. Tuhan mau agar semua orang mengetahui jalan keselamatan. Tuhan mau kita menceritakan kabar keselamatan kepada setiap orang. Masih ada orang yang mencari jalan keselamatan dengan jalan yang salah, dengan mengatakan keselamatan dengan cara berbuat baik, atau mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu hal yang salah Bapak Ibu. Dalam pemberitaan Injil ada 2 inti yang penting. Yang pertama ialah datang dan lihat. Yang kedua pergi dan ceritakan. Yang pertama itu sudah dilakukan oleh Maria, datang dan lihat. Dia sudah datang kepada Yesus dan melihat bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus adalah Allah yang hidup. Dia sudah mengimani Yesus, dia sudah teguh imannya kepada Yesus. Tapi hal kedua yang belum dilakukan ialah pergi dan ceritakan. Yesus mau melakukan itu. Paradigma ini yang mau dirubah Yesus dalam diri Maria. Maria beranggapan bahwa ketika saya datang melihat kepada Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, itu sudah selesai. Tapi tidak demikian. Yesus mau agar kita terus menceritakan. Yesus mau agar keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita tidak hanya sampai kepada kita, tapi seharusnya sampai kepada setiap banyak orang, sampai kepada makin banyak orang. Tuhan mau agar semua orang mendengarkan berita keselamatan. Tuhan mau agar semua orang mendengar Injil. Tuhan mau agar kita memberitakan kepada semua orang hanya satu jalan keselamatan, hanya satu Allah yang hidup, yang olehnya kita bisa diselamatkan, kita bisa dibenarkan di hadapan Bapa. Hal itu tersirat dalam perintah Yesus kepada Maria, yaitu, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka
bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus mau agar Maria pergi kepada murid-muridnya, kepada saudara-saudaranya, untuk menyampaikan bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Perhatikan sebelum perintah Yesus, di situ ada kata tetapi. Itu mau mempertentangkan atau mengontraskan apa yang seharusnya dilakukan oleh Maria. Maria tinggal pada saat itu, tapi Yesus mau mengatakan bahwa seharusnya kamu tidak tinggal di sini. Seharusnya kamu pergi kepada murid-muridku, kepada saudara-saudaraku, untuk mengatakan bahwa aku akan kembali kepada Bapakku. Yesus mau agar hal itu Maria sampaikan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, rubahlah paradigma Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sudah selesai? Tidak Bapak Ibu. Itu adalah titik awal. Ketika Bapak Ibu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah titik awal bagaimana kita memulai hidup kita yang baru. Kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi agen-agen Allah untuk memberitakan kabar keselamatan kepada semakin banyak orang. Hal itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin kita tidak bisa menginjili, mungkin kita mengatakan saya tidak fasih berkata-kata. Kita bisa bersaksi melalui kehidupan kita, melalui bagaimana cara kita hidup, bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Kita harus mengasihi sesama kita, hidup saling mengasihi di dalam dunia ini. Akhirnya Maria sadar pada ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid. Akhirnya Maria pergi. Maria meninggalkan paradigmanya yang lama, Maria meninggalkan pola pikirnya yang lama, diubahkan oleh Yesus. Paradigmanya diubahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam momen memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus pada saat ini, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar mengimani bahwa Yesus telah mati bagi kita. Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Jangan sampai hanya sampai pada Yesus mati di kayu salib, menghapus dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita. Jangan sampai hanya sampai di situ. Tapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Tetap imani itu. Kiranya melalui peringatan kita akan kebangkitan Kristus merubah paradigma kita. Kita tidak hanya mau menerima keselamatan hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus memberitakan kepada makin banyak orang, sehingga makin banyak orang yang datang kepada Allah. Sekarang kita ada dalam masalah badai yang menerpa kita. Jangan takut Bapak Ibu. Kita menyembah Allah yang hidup, kita menyembah Allah yang esa. Maut saja bisa dikalahkan, apalagi masalah yang sekarang. Tetaplah berpegang teguh, tetaplah berpengharapan kepada Yesus. Jadikanlah diri Anda sebagai berkat bagi setiap orang, semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita hidup saling mengasihi, beriman di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya kita diberkati. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, mengenal pundi kita, pundi pertama persepuluhan dan kolektor, pundi kedua penginjilan, pundi ketiga pelayanan, dan kotak di depan untuk santunan pensiunan Pendeta Herlina Anne Ruru STH. Sambil kita menjalankan persembahan kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 244, Ada Kuasa Dalam Darah Tuhan. Jika
Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan pada hari ini. Hari yang sangat berharga Tuhan beri bagi kami, di mana kami boleh ada dalam penyembahan kami bagi Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih hari ini hari kemenangan, di mana Yesus Kristus Tuhan kami telah mengalahkan kematian. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan, mengiring Tuhan selagi ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami mengucap syukur, ada kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kami mohon kiranya persembahan kami hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan demikian pun persembahan ini di dalam urapan Tuhan dapat dikelola dengan baik, dipergunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang telah memberi persembahan hari ini. Berkati dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan. Tuhan akan mengatur segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah persembahan kami. Kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan kembali melaksanakan berbagai aktivitas kita pribadi. Kita sudah memperingati hari kemenangan Yesus Kristus. Hari ini melawan maut, kuasa yang sama akan menyertai dan memelihara kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilahkan kita berdiri, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 148, Tinggal Sertaku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah turun menyertai dan memberkati kamu sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yesus telah bangkit. Kebangkitannya membuktikan kasih dan kuasa-Nya yang luar biasa bagi Bapak Ibu dan saya. Atas nama seluruh panitia, hari-hari besar gerejawi
Gereja Kibaik Jemaat Dirgantara mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ia telah mengalahkan maut, kebangkitannya membawa kemenangan. Selamat merayakan Paskah, Tuhan Yesus memberkati. PKP Dirgantara mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus hidup. PKM Gereja Kibaik Jemaat Dirgantara mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari sekolah minggu mengucapkan Selamat Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup. Yeay. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Kami lansia lanjut usia Gereja Kibaik Jemaat Dirgantara Makassar mengucapkan Selamat Paskah kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita dari antara orang mati untuk menebus dosa dan kesalahan umatnya. Immanuel. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Badan Pengurus Majelis Gereja Kibaik Jemaat Dirgantara mengajak kita bersama-sama untuk mempersembahkan puji dan syukur ke hadapan hadirat Tuhan atas perkenannya Tuhan untuk memperkenankan kita melaksanakan perayaan Paskah pada tahun 2020 ini. Sekalipun perayaan Paskah kita dalam warna tersendiri karena pandemi COVID-19, tetapi kiranya itu tidak mengurangi semangat, kiranya itu tidak mengurangi rasa syukur kita. Sebab itu sidang jemaat, mari terus semangat dalam melayani Tuhan. Mari terus bertumbuh dalam iman, mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah pergumulan yang berat ini. Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan mengangkat masalah ini pada waktunya nanti. Karena itu bersama Tuhan kita melewati hari-hari kita ini. Bersama Tuhan kita hadapi pergumulan yang berat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Hari-hari Besar Gerejawi yang telah mempersiapkan ibadah perayaan Paskah pada tahun 2020 ini, yakni kematian Kristus pada hari Jumat dan hari kebangkitan Kristus di hari Minggu kebangkitan hari ini. Karena itu saya mewakili Badan Pengurus Majelis Jemaat mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2020. Selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.